Halo, selamat bergabung di Mega Series YT. Kita akan bahas lagi Magic 5 episode hari ini. Saat Naura, Irsyad, Gibran, dan Alif mencari bukti di tempat Al meninggal dunia, tiba-tiba mereka dihalangi oleh beberapa preman. Preman itu meminta mereka tidak boleh masuk ke hutan itu. Preman itu ingin menghajar mereka. Gibran pun sudah berusaha menggunakan kekuatannya, namun tidak bisa. Begitu juga dengan alat irsyad, mereka tidak bisa menggunakannya. Sepertinya mereka adalah orang suruhannya Om Arlo, karena mereka menggunakan lempengan penangkal kekuatan mereka. Naura, Gibran, dan Irsyad pun bertarung menghadapi mereka dengan tangan kosong tanpa kekuatan. Untung saja mereka pun bisa berkomunikasi dengan alat yang dibawa Irsyad. Gibran pun berkata kepada Irsyad jika kekuatannya tidak bisa digunakan. Begitu juga dengan alat Irsyad. Saat salah satu alat preman itu rusak, Naura pun bisa dengar suara hati dari salah satu preman itu. Naura jadi tahu ini akibat kalung yang mereka pakai. Naura pun lantas minta Irsyad dan Gibran agar mencopot kalung mereka. Naura pun berhasil mengalahkan mereka. Sementara itu, Larasati pun minta tolong kepada pengacara untuk membebaskan Al. Pengacara pun katakan jika mereka harus punya bukti hasil otopsinya Al. Gibran, Irsyad pun berhasil mengambil kalung itu. Akhirnya Gibran bisa menggunakan kekuatannya dan mengalahkan mereka. Saat Al ingin dimakamkan, tiba-tiba Mama Larasati datang menghampiri Praja. Larasati minta Praja untuk tidak memakamkan Al dahulu, meminta Al untuk diautopsi untuk membuktikan jika Rasya tidak bersalah. Mendengar hal itu, Arlo pun merasa gawat jika Al akan diotopsi. Namun Praja pun marah pada Larasati karena anak Larasati, Rasya, telah membunuh Al. Larasati pun minta Praja kasihan pada ponakannya itu. Praja pun berkata kepada Larasati jika Rasya bukanlah keponakannya dan minta Larasati pergi dari sana. Melihat Larasati yang bersikeras untuk memujuk Praja, Praja pun lantas emosi. Praja pun ingin mengeluarkan tapak mautnya untuk menghabisi Larasati. Namun untung saja, Sari pun berhasil menenangkan Praja, meminta Praja untuk menyelesaikan pemakamannya Al. Setelah Al dimakamkan, Sari pun tiba-tiba menelpon polisi untuk minta lakukan otopsi pada jasad Al. Sementara itu, Naura, Irsyad, Gibran, dan Alif pun berhasil mengalahkan preman-preman itu. Irsyad pun lantas menggunakan alat-alatnya untuk menguji penangkal kalung preman itu. Irsyad pun berhasil menciptakan sebuah cairan yang dapat menangkal alat penangkal itu, sehingga mereka bisa menggunakan kekuatannya untuk menangkap Mr. Spooky. Tiba-tiba Inces Pipit pun berkata kepada Naura jika Naura menginjak sesuatu. Melihat benda itu, Irsyad pun berkata jika itu kulit manusia. Irsyad pun lantas meyakinkan lagi jika itu adalah topeng. Irsyad pun lantas mengambil sampel topeng itu. Alif pun lantas bicara pada mereka jika kulit itu mirip dengan kulitnya Om Arlo. Gibran pun lantas cerita pada mereka semua soal Praja yang mengatakan jika Om Arlo pura-pura baik di hadapan mereka. Naura pun tidak yakin jika Om Arlo jahat karena beberapa kali telah menolong mereka. Irsyad pun katakan pada Naura jika kita tidak bisa percaya sepenuhnya kepada Om Arlo. Diam-diam Gibran dan Naura pun masuk ke dalam rumah Om Arlo. Naura dan Gibran pun kaget menemukan foto mereka semua terpajang di dinding kamarnya Om Arlo. Naura pun merasa Om Arlo incar mereka. Gibran pun jadi bingung. Gibran merasa Om Arlo tidak sebaik itu. Ada sesuatu yang telah disembunyikan oleh Om Arlo. Gibran pun jadi ingat jika Irsyad meminta mereka untuk mengambil sebuah barang yang sering dipegang oleh Om Arlo. Mereka pun lantas mengambil sebuah mouse di atas mejanya Om Arlo. Tiba-tiba mereka pun mendengar suara langkah kaki Om Arlo. Namun untung saja mereka pun bisa sembunyi dan tidak ketahuan oleh Om Arlo. Irsyad pun berkata kepada Alif jika telah memasang fitur laboratorium pada robot Inces Pipit, sehingga Irsyad pun bisa memeriksa DNA sampel yang ditemukan pada tempat Al meninggal dengan barang yang dipegang oleh Om Arlo. Tiba-tiba Irsyad pun kaget melihat hasil DNA itu cocok dengan Arlo Pransanjaya. Irsyad pun berkata kepada Naura dan Gibran jika sampelnya cocok dengan barang yang dimiliki oleh Om Arlo. Naura pun jadi ingat dengan nama itu jika nama itu mirip dengan nama ayahnya Maxim.
Irsyad pun merasa jika Arlo ada hubungan darah dengan Maxim, namun Naura tidak tahu soal itu. Irsyad pun berkata jika Om Arlo ada sangkut pautnya dengan kematiannya Al. Mereka pun lantas pergi ke polisi untuk melaporkan bukti yang mereka temukan. Irsyad pun lantas bicara pada polisi jika mereka menemukan bukti di TKP, jika ada orang lain di TKP itu, dan orang itu adalah Om Arlo. Polisi pun berkata kepada mereka jika polisi sudah melakukan tes otopsi pada jasadnya Al. Al meninggal dunia karena dibunuh dan ada benturan di kepalanya. Polisi pun mengatakan jika DNA bukti tidak sama dengan DNA-nya Rasya. Polisi pun lantas mengambil kesimpulan jika Rasya tidak bersalah. Polisi pun akan periksa bukti sampel yang ditemukan oleh Irsyad. Polisi pun lantas menemui Rasya dan berkata kepada Rasya jika Rasya telah bebas. Gibran, Irsyad, Naura pun menyambut kebebasan Rasya. Begitu juga dengan Larasati dan Ali pun datang untuk menyambut Rasya bebas. Mereka pun terlihat bahagia jika akhirnya Rasya tidak bersalah dan Rasya bebas.